Saya mendapat informasi dari berita yang saya baca bahwa jembatan Cijeruk itu roboh. Jembatan itu merupakan jembatan yang dibangun berdasarkan swadaya dan sukarela beberapa pihak, termasuk pihak swasta. Tetapi konstruksinya tidak memadai untuk dilalui jumlah kendaraan yang sangat banyak, sehingga terjadilah roboh jembatan tersebut. Dan masyarakat menggunakan jembatan tersebut sebagai bentuk alternatif dari jalan infeksi yang jembatan yang lain dianggap jauh melingkar, sehingga itu dianggap jembatan yang paling mudah untuk menjangkau tujuan yang dia tuju. Selanjutnya, apa sih yang mesti dilakukan? Saya sudah telepon Bupati Kabupaten Bandung. Yang harus dilakukan adalah membangun jembatan permanen. Upaya membangun jembatan permanen tersebut dalam waktu dekat akan kita turunkan tim bersama pemerintah Kabupaten Bandung untuk melihat dimungkinkannya dibangun jembatan permanen agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Terima kasih atas informasinya. Inilah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung. Cari di mana pemimpin yang seperti ini? Dapat informasi ada masalah di suatu tempat, mencari tahu sumber masalahnya apa, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, cari solusi, memberikan solusi, masalah selesai. Inilah yang namanya kerja satset. Apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat terkait dengan anak masuk barak militer ini banyak bertentangan dengan undang-undang yang ada, termasuk Perda dan Pergub Jawa Barat itu sendiri. Kalau masalah ijazah aman, masalah apa namanya pungutan aman, karena memang itu selaras dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga sekali lagi saya setuju kalau dengan Pak Budi sedang evaluasi. Dalam situasi darurat anak-anak di kita itu sudah perilakunya menyimpang, mereka. Tapi kalau dikaitkan dengan undang-undang kedaruratan tidak nyambung juga Pak Budi. Mau bikin kajian penelitian ini kok bukan masalah kajian penelitian, paling tidak ada standar. Kenapa sih kita menafikan ya undang-undang yang telah dibuat begitu banyak melibatkan orang, perda. Pak Buki ini juga bagian yang membuat perda pendidikan di Jawa Barat. Pak Buki juga menjadi bagian pergub yang di Jawa Barat, gitu kan. Harus disadari Pak Buki ini bagian dari kebijakan-kebijakan di Jawa Barat, ya kan, yang seharusnya juga bertanggung jawab terhadap rakyat Jawa Barat. Apa yang terjadi saat ini anak-anak di Jawa Barat ada tanggung jawab Pak Buki juga. Kalau saya kan Pak Deddy ini baru, Pak Buki yang bagian dari pemerintahan lama yang harus bertanggung jawab, Pak. Dukung Pak, jangan teriak dari luar, kita masuk ke dalam, lihat. Terjadi perbedaan pendapat antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Di sini terlihat banget bagaimana Bapak Ono Surono ini nggak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Maunya beliau sendiri yang ngomong, maunya menang sendiri. Pendapat dia yang benar, sedangkan yang lain tidak benar. Bagaimana warga Jawa Barat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berbeda pendapat terkait kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau Ketua DPRD secara sah memberikan dukungan atas program-program kerja dari Kang Deddy Mulyadi, berbeda dengan Wakil Ketua. Benarkah media sudah lupa membedakan antara fakta dan sindiran? Beliau akrab dipanggil Kang, sekarang disindir Raja. Beliau gigih membangun Jawa Barat, tapi sekarang dibangun sindiran. Kang Deddy Mulyadi, tokoh bersahaja yang lebih sering memegang cangkul daripada protokol. Tapi hari ini beliau dituding seolah membangun kerajaan pribadi. Padahal siapa yang pernah dengar panggilan Mahamati? Siapa saksi yang dengar sendiri beliau menyebut dirinya raja? Tidak ada. Tapi label itu dilemparkan oleh segelintir mulut yang ingin membuat cerita laku. Inilah bahayanya media tanpa etika. Mereka bukan melaporkan, mereka membentuk opini. Bayangkan kalau kamu seorang abdi masyarakat, kerja keras, pagi, siang, malam, lalu dibalas dengan sindiran yang dibuat viral. Seorang pemimpin yang merakyat malah disebut penguasa. Kalau ini bukan fitnah, lalu apa namanya? Jurnalisme itu
bukan drama. Fakta, bukan fiksi. Kalau ada yang salah, klarifikasi, bukan diputar jadi konten. Saya di sini bukan karena dibayar, tapi karena saya tahu kebaikan harus dibela. Kang Deddy Mulyadi bukan raja. Beliau rakyat yang melayani rakyat. Dan kalau ada yang bilang beliau membangun kerajaan, coba periksa dulu. Yang membangun narasi siapa? Yang menikmati rating siapa? Kepada para jurnalis, ingat, kalimatmu bisa jadi pedang yang tak terlihat, tapi tetap melukai. Dan kepada publik, jangan biarkan yang jujur diusik hanya karena dia tidak main sandiwara. Kang Deddy bukan raja, tapi kalaupun beliau punya mahkota, itu adalah cinta dari rakyat yang masih bisa membedakan mana benar, mana bualan. Kalau menurut analisis saya, Suhu, nggak bakal bisa KDM jadi presiden. Pasti para elit-elit politik akan membegalnya dengan segala cara dihalalkan. Saya pastikan itu. Nah, ini saya kebetulan memiliki info yang terpercaya. Jadi cara membegalnya bagaimana ya? Jadi akan ada dua isu di sini. Ada dua isu. Jadi KDM itu akan diusahakan itu berurusan dengan hukum ya. Jadi tujuannya itu untuk memenjarakan KDM, itu pertama. Dan isu kedua ini saya sebut aja kasusnya itu dengan inisial L. Nah, kalau kalian ini sudah mengetahui ke depannya ini musuhnya ini seperti apa ya, saya harap kalian bisa mencari solusinya. Kita tukar pikiran. Kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil. Untuk Kang Deddy Mulyadi, waspadai dua orang ini, inisialnya R dan S. Semakin Kang Deddy Mulyadi dicintai oleh masyarakat Indonesia, semakin ada pihak oposisi, elit politik, para oknum yang berusaha untuk menjegal Kang Deddy Mulyadi. Salah satu pemilik akun TokTok bernama Bapak Suhu Friends bahkan secara terang-terangan membocorkan ada dua cara yang dilakukan oleh pihak musuh Kang Deddy Mulyadi untuk menjegal Kang Deddy Mulyadi agar tidak menjadi seorang presiden. Yang pertama, katanya Kang Deddy Mulyadi diarahkan agar Kang Deddy Mulyadi ini berurusan dengan hukum dan akhirnya dipenjerong. Mendengar salah satu tujuan dari mereka saja sudah membuat kita khawatir. Siapa coba yang gak khawatir? Jadi Kang Deddy Mulyadi akan diupayakan agar beliau ini berurusan dengan hukum dan akhirnya bersalah kemudian masuk penjerong. Kalau memang berita ini valid atau prediksi itu benar, menurut saya ini keterlaluan banget dan menjadi bukti juga bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah berada di jalan yang tepat, jalan yang lurus. Semua dilakukan untuk kepentingan rakyat. Program-program kerjanya untuk kepentingan rakyat. Dan kalian heran gak sih? Program-program beliau kan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah bekerja untuk melayani rakyat. Anggota DPR, DPRD, DPD bekerja untuk rakyat. Tapi kenapa program-program yang 100% untuk kepentingan rakyat kok masih ada yang kritik ya? Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya juga. Ada orang baik yang berusaha melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan dari rakyat. Tapi kenapa ada yang mengkritik lah, yang berusaha untuk menjatuhkan lah, ada yang nyinyir lah, ada yang menghina. Menurut kalian itu bagaimana? Kemudian yang kedua, katanya Kang Deddy Mulyadi ini akan berkasus dengan seseorang yang berinisial L. Siapa kira-kira yang dimaksud? Kemarin saya sudah baca komentarnya, ada yang menyebutkan itu dengan benar dan akhirnya komentar tersebut dihapus oleh Bapak Frans. Dan beruntungnya saya sempat baca komentar tersebut. Saya tidak mau spill dong kepada kalian siapa sosok L yang dimaksud. Orang ini harus diwaspadai oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang pasti orang-orang kepercayaan dari Kang Deddy Mulyadi atau pendukung dari Kang Deddy Mulyadi yang sudah tahu akan hal ini pastinya sudah memberitahukan hal itu kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan saya rasa dari pihak Kang Deddy Mulyadi tidak akan tinggal diam. Yang pasti ada istilah sedia payung sebelum hujan. Mereka sudah tahu nih siapa-siapa saja yang berpotensi untuk melakukan serangan-serangan kepada Kang Deddy Mulyadi. Pihak beliau pun sudah tahu cara untuk mengatasinya seperti apa. Khususnya untuk warga Jawa Barat yang mana posisinya saat ini dekat dengan Kang Deddy Mulyadi di sana. Tugas kalian untuk menjaga beliau dengan sebaik mungkin. Hanya kemarin waktu Kang Deddy Mulyadi lagi berkunjung ke daerah Bekasi,
saya sempat khawatir karena tidak ada batasan sama sekali, tidak ada jarak sama sekali antara Kang Deddy Mulyadi dengan masyarakat sekitar. Kita nggak tahu loh, di kerumunan itu apakah mereka adalah orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi atau ada maksud lain. Kemudian tadi salah seorang ahli hipnoterapi memberitahukan kepada publik ada 2 sosok yang perlu diwaspadai, inisial R dan S. Siapa kira-kira yang dimaksud?